akan memulai untuk ibadah hari ini. Tapi sebelumnya dengarkan peraturan ibadah kita dulu ya. Peraturan pertama, sebelum memulai ibadah, teman-teman harus sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Peraturan kedua, selama ibadah tidak boleh makan, ngobrol, dan bermain. Peraturan ketiga, memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Sebelum memulai ibadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhir. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Saking serunya, kalian bisa sampai lompat loh. Nah, adik-adik, memuji Tuhan juga gak kalah serunya. Kita juga bisa lompat buat Tuhan Yesus. Yang setuju, katakan yes! Yes! Semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bertepuk tangan. Kita mau angkat pujian ini dengan semangat. Siap ya? 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan diberkati oleh Tuhan. Siapa yang beri dengan suka hati, itu namanya anak Tuhan. Siapa sangka 5.000 orang semua makan dengan kenyang. Siapa yang buat mujizat, tentu Yesus yang terhebat. Jangan takut kekurangan, karena Tuhan akan tambahkan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, diberikan Tuhanku, diberikan Tuhanku. Sama-sama kita mau sorakan haleluya. Haleluya! Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Adik-adik, sekarang saatnya kita menyembah Tuhan. Yuk, kita mau berikan penyembahan kita yang paling baik. Kita mau katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami mau bersama-sama belajar akan firman-Mu. Tuhan yang berkati, setiap firman disampaikan boleh kami mengerti. Dan kami juga boleh diberikan roh yang penurut, roh yang mau duduk diam untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Nah, beberapa minggu lalu kita telah mempelajari bahwa Tuhan menanamkan kepandaian, memberikan pengertian juga hikmat, memenuhi kita dengan keahlian dan kecakapan, kemampuan secara berbeda-beda untuk tujuan yang baik dan mulia. Kalau minggu-minggu sebelumnya kita telah belajar dari tokoh Alkitab, hari ini kita akan melihat seorang di masa sekarang ini. Dengan kemampuan yang Tuhan berikan, dia menjadi terkenal, meraih banyak prestasi, menerima banyak penghargaan. Justru melalui kemampuan itulah dia meninggikan nama Tuhan. Yuk kita saksikan tayangan berikut. Kakak adalah seorang pemain sepak bola legendaris yang berasal dari Brazil. Kakak lahir dengan nama Ricardo Isaacson dos Santos Leite di Brazil, dalam keluarga yang mengenal Yesus. Papa dan mama kakak juga rajin ke gereja. Tetapi waktu kakak masih kecil, ia belum sungguh-sungguh mengenal Yesus dan belum sungguh-sungguh taat pada Tuhan Yesus.
Kakak sudah ikut klub sepak bola sejak berumur 7 tahun. Dan pada usia 15 tahun, kakak sudah masuk menjadi anggota tim junior klub. Prestasi kakak dalam bermain bola sangat mengagumkan. Sampai pada suatu hari ketika kakak berusia 18 tahun, pada bulan Oktober tahun 2000, kakak mengalami kecelakaan. Pada waktu itu, kakak sedang berenang. Saat ia melompat ke kolam renang, kepalanya terbentur dasar kolam renang. Tulang lehernya menjadi retak dan tidak dapat digerakkan. Kecelakaan ini membuat kakak pun tidak bisa berjalan. Padahal waktu itu ia sudah menjadi pemain bola yang sangat diharapkan oleh negara Brazil. Dalam hati kakak pun berpikir, masa depanku suram, aku sudah tidak dapat berjalan lagi, aku jadi orang cacat, aku tidak bisa berjalan lagi, apalagi main bola, tidak bisa lagi. Tetapi dengan cara yang ajaib, Tuhan menyembuhkan kakak. Dengan perlahan lehernya yang tadinya tidak bisa digerakkan, kini dapat digerakkan. Dokter pun berkata pada kakak bahwa ini sebuah keberuntungan. Seharusnya ia tidak dapat berjalan lagi, apalagi bermain bola. Tetapi kakak berkata, ini bukan kebetulan, ini mujizat. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupku. Proses kesembuhan kakak berlangsung selama setahun. Setelah sembuh, kakak bermain sepak bola lagi di klub yang terkenal Sao Paulo FC di Brasil. Setiap kali sebelum bertanding, kakak selalu berlutut berdoa di lapangan sambil membuka kaos luarnya dan memperlihatkan kaos dalamnya yang bertuliskan I belong to Jesus. Di sepatu kakak bertuliskan God is faithful. Setiap kali membuahkan gol, kakak selalu mempersembahkan golnya itu pada Tuhan. Setiap kali selesai mencetak gol, kakak selalu menunjukkan jarinya ke langit sebagai tanda terima kasihnya pada Tuhan. Saat pemain-pemain bola lainnya suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan di malam hari, minuman kesukaan kakak adalah air putih. Kakak tidak suka bermabuk-mabukan. Saat ditanya apa yang menjadi musik kesukaannya, kakak pun menjawab bahwa musik kesukaannya adalah lagu-lagu gereja atau gospel. Berbeda sekali dengan teman-temannya yang menyukai musik rock dunia. Semboyan hidup kakak adalah aku dapat melakukan segala hal melalui Kristus yang hidup di dalamku. Sesuai dengan ayat firman Tuhan, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Pada tahun 2007, kakak mendapatkan penghargaan Player of the Year versi FIFA. Namun kakak tidak sombong setelah terkenal. Ia tetap rendah hati, dia berkata, aku tidak pernah menyangka akan menjadi pemain sepak bola dunia, bahkan memenangkan penghargaan dari FIFA. Tuhan seringkali mempunyai sesuatu yang lebih untuk kita daripada yang kita pikirkan. Nah, adik-adik, banyak sekali prestasi yang telah diraih oleh kakak. Ia sudah menjadi contoh yang baik, bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda lainnya. Kakak adalah seorang pemain bola yang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Hidupnya senantiasa mau menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita baca ayat hafalan kita minggu ini. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita ulang ya adik-adik. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sudah bisa adik-adik? Kita ulang sekali lagi ya. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi adik-adik, segala hikmat, pengetahuan,
dan kekayaan yang Tuhan berikan untuk kita, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita sombongkan kalau kita mengerti semuanya datang dari Tuhan. Bagaimana cara kita memuliakan Allah? 1. Menjaga hidup kita untuk tetap kudus, sehingga orang dapat melihat Yesus dalam diri kita. Yang kedua, menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga orang yang melihat tertarik mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. 3. Melayani Tuhan dan sesama, sehingga banyak orang yang dapat merasakan berkat dan kasih Tuhan melalui pelayanan kita. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang kakak mau berdoa buat adik-adik supaya diberi kekuatan untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini yang sangat memberkati kami. Tuhan, biarlah firman Tuhan berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, mampukan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Shalom adik-adik, sekarang saatnya kita Bible Quiz. Yeay! Adik-adik pasti tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Nah sekarang aku mulai kuisnya ya. Kita mulai dari kelompok pertama, yaitu Toddler Little Blessing sampai dengan sekolah minggu kelas kecil, yaitu dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Simak baik-baik ya, pilih jawaban yang benar dari pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, judul firman Tuhan hari ini adalah A. Muliakanlah Raja, B. Muliakanlah Tuhan. Jawaban yang benar adalah B. Muliakanlah Tuhan. Pertanyaan kedua, siapakah kakak? A. Seorang pemain bola, B. Seorang pemain basket. Jawaban yang benar adalah A. Seorang pemain bola. Pertanyaan ketiga, kakak adalah seorang pemain bola yang mempersembahkan hidupnya untuk A. Orang tuanya, B. Tuhan. Jawaban yang benar adalah B. Tuhan. Yeay! Siapa yang jawabannya benar semua? Wah, adik-adik hebat! Sekarang aku akan bacain Bible Quiz untuk kelompok yang kedua, yaitu untuk sekolah minggu kelas besar dari kelas 2 SD sampai dengan kelas 6 SD. Simak baik-baik ya, pilih jawaban yang benar dari pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, ayat favorit dari kakak adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini terdapat di A. Filipi 4 ayat 13, B. Filipi 4 ayat 14, C. Filipi 4 ayat 15. Jawaban yang benar adalah A. Filipi 4 ayat 13. Pertanyaan kedua, tujuan Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan, kepandaian, dan kekayaan kepada kita adalah untuk A. Menyombongkan diri, B. Diri sendiri, C. Memuliakan Tuhan. Jawaban yang benar adalah C. Memuliakan Tuhan. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita dapat memuliakan Allah? A. Menjaga hidup kita tetap kudus, B. Menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, C. A dan B benar. Jawaban yang benar adalah C.
A dan B benar. Pertanyaan keempat. Roma 11 ayat 36 berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah titik-titik sampai selama-lamanya. A. Keagungan. B. Kemuliaan. C. Kekuasaan. Jawaban yang benar adalah B. Kemuliaan. Pertanyaan kelima. Segala kemampuan yang kita miliki berasal dari titik-titik dan melalui itu semua nama Yesus dipermuliakan. A. Tuhan. B. Hikmat. C. Guru. Jawaban yang benar adalah A. Tuhan. Hore! Siapa yang benar semua jawabannya? Wah, adik-adik semua memang hebat-hebat. Minggu depan adik-adik juga harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Tapi sebelum itu, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kami sebanyak 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa buat bangsa Indonesia kami. Tuhan berkati bangsa Indonesia kami, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan, pulihkan bangsa Indonesia kami dari COVID-19 dan pulihkan bangsa Indonesia kami dari krisis ekonomi. Kami percaya bangsa Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Kiranya Tuhan Yesus berikan hikmat dan urapan yang lebih lagi untuk mereka, agar mereka bisa memimpin bangsa Indonesia sesuai rencana-Mu. Tuhan berkati selalu pemimpin bangsa kami dan pakai mereka agar bisa menjadikan bangsa Indonesia untuk kemuliaan-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pemimpin di gereja kami, yaitu Opa Niko dan Opa Yanto. Kiranya Tuhan Yesus selalu berikan kesehatan dan perlindungan untuk mereka dan keluarga besarnya. Tuhan juga pakai Opa Niko dan Opa Yanto lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kiranya Tuhan Yesus juga pakai mereka untuk memimpin setiap kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh tenaga medis Tuhan, dokter, perawat yang saat ini Tuhan terkhusus sedang menangani COVID ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan mereka semua Tuhan perlindungan, kesehatan Tuhan, sehingga mereka semua dapat terhindar dari COVID ya Bapa. Tuhan Yesus, juga kami mau serahkan Tuhan, baik teman-teman kami, seluruh adik-adik sekolah minggu, baik orang tua maupun kakak sekolah minggu Tuhan, yang saat ini mungkin juga Tuhan sedang sakit. Tuhan Yesus, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan lewat kuasa dan bilur-bilur-Mu Tuhan mereka semua dapat disembuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari Minggu.